Kamu pernah dipinjam duit sama temanmu, tapi nggak balik? Terus terang itu bukan mutlak salah temanmu, tapi juga salah kamu. Kenapa? Karena kamu tidak menguasai teknik-teknik atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti uang itu nggak kembali. Tapi kalau kamu menguasai teknik ini, saya yakin kamu pasti akan 99% uang kamu akan kembali. Kuasai teknik ini, kamu akan terhindar oleh orang yang menagih. Kok bisa? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sebelum saya hari ini membahas tentang video 99% pasti kembali, ini ada sebuah, Anda lihat ya, kejadian nyata, yaitu yang nagih itu ibaratnya seekor kucing, tapi yang ditagih seekor harimau. Kenapa yang ditagih itu sampai marah-marah, sampai menghabisi orang yang dipinjemin duit gitu loh. Nah ini kan jadinya aneh. Nah tonton video ini. Nah sekarang setelah Anda nonton video ini Anda miris bukan? Oke, saya mau nanya, pernah nggak kamu itu mengalami pinjem online? Atau kamu pernah pinjam KTA, kamu ditelepon sama deskcall, rasa teleponnya itu pedihnya gimana? Pedesnya tuh gimana cara nagihnya? Kamu pernah ngalami nggak? Hanya orang yang pernah mengalami ini pasti akan relate dengan apa yang saya sampaikan melalui video ini. Karena pedesnya orang yang telepon, debt collector itu yang mungkin kata-katanya itu sumpah serapah sampai menyinggung perasaan sehingga rumah itu dihancurin. Jadi ini yang terjadi gitu. Nah, video berikut saya akan jabarkan kenapa Anda 99% pasti balik. Karena sebenarnya di sini ada 10 pertanyaan verifikasi menurut saya. Dan ini harus di luar kepala kamu kuasai. Jadi besok-besok kalau ada teman pribadi mau pinjam kamu uang karena kamu merasa kamu ini orang yang berduit kali ya, sehingga kalau ada 10 pertanyaan ini minimal, apalagi dengan jumlah yang cukup fantastis atau jumlah yang nggak masuk akal. Ini tidak berlaku, sekali lagi saya disclaimer, ini tidak berlaku kalau cuman mau pinjam duit untuk makan satu kali makan siang. Gua nggak punya duit nih. Ini contoh yang berlaku itu sampai nilainya tuh fantastis. Mungkin sampai jutaan, sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, atau mungkin bahkan sampai miliaran. Yang pertama adalah, untuk apa kamu butuh duit ini? Jawaban dia itu akan sangat menentukan uang itu masuk akal atau enggak. Karena kadang-kadang kalau temen itu pinjam duit ya, kalau alasannya itu nggak masuk akal, nggak masuk di logika kamu, juga nggak bisa. Tapi mostly kalau orang pinjam duit, rata-rata itu untuk kiriman dari orang tua belum datang lah, atau mungkin istri saya belum gajian lah. Mostly itu seperti itu. Itu jadi pertama tujuannya itu apa dulu? Wajib, karena kamu yang punya uang, kamu harus menanyakan gitu. Yang kedua adalah, mengapa kamu pilih pinjam uang sama dari aku gitu loh? Kenapa kamu nggak pinjam sama yang lain, teman yang ini, teman yang A, si B, si C? Kenapa kok sama saya gitu? Kamu kalau satu lingkaran, teman satu circle, kamu juga harus cross check dulu ke teman-temanmu, apakah dia datang untuk minjem duit nggak? Kalau dia datang untuk minjem duit, berarti memang niatnya dia itu udah nggak bener. Berarti semua teman ini dipinjemin. Kayak baru-baru ini saya punya teman lama, nggak pernah ketemu sama saya 25 tahun. 25 tahun nggak pernah ketemu sama saya. Tiba-tiba datang di depan rumah saya, duduk di depan rumah saya. Saya juga pikir ini siapa gitu ya. Ternyata itu teman lama gitu, teman lama banget. Dan saya masih ingat dulu, saya pernah pinjemin dia duit dan nggak kembali. Jadi memang orang ini secara karakter memang tidak baik, karena memang niatnya memang tidak mengembalikan uang. Berarti dari sini kan sudah ketahuan, mengapa kamu pinjam uang dari aku? Cut loss. Kalaupun kamu mau nyumbang atau kamu hari ini mau ngasih sebuah pinjaman duit, itu cukup, nggak ada masalah. Tapi anggaplah bukan pinjam tapi nyumbang. Kalau kamu nyumbang, selesai, itu nggak ada masalah. Yang ketiga adalah gimana kondisi kerjaanmu saat ini. Nah ini penting sekali. Kalau dia pekerjaan tidak tetap, pekerjaan tidak pasti, berarti dia tidak punya skema untuk mengembalikan uang kamu. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti sama aja uang ini kamu bisa pinjemin nggak bisa balik. Karena apa? Kalau dia memang bisa balik, dia bisa kasbon di kantor dong. Kenapa harus pinjam sama kamu? Kalau sampai makan aja nggak bisa, berarti ini kan keterlaluan. Yang keempat adalah, apakah kamu punya sumber pendapatan lain untuk membayar kembali pinjaman ini selain gaji contohnya? Oke, let's say kamu punya gaji, kamu punya penghasilan, tetapi kamu punya sumber pendapatan lain yang bisa mengembalikan. Nah, itu masuk akal. Yang kelima adalah berapa banyak yang kamu butuhkan dan mengapa jumlah itu.
Jadi misalkan dia pinjam jumlah yang agak fantastis di luar biasanya. Contoh, kamu tahu pekerjaan dia mungkin seorang yang punya gaji UMR 4 juta contohnya. Let's say dia pinjam 500.000 untuk bayar tagihan PLN karena bulan lalu ibunya sakit, itu masih masuk akal. Kalau kamu memang mengikhlaskan uang 500.000 itu kamu hilang, it's okay, nggak masalah. Tetapi kalau misalkan kamu nggak ikhlas ya kamu silakan tanyakan. Kamu selain punya gaji ini kamu punya apa gitu. Jadi dia punya satu sumber pendapatan untuk mengembalikan gaji tersebut. Yang keenam, kapan kamu rencana mengembalikan uangnya? Ini penting. Karena kalau dia memang niatnya itu tidak ada, nah kalau bisa ada sebuah surat atau kertas. Kenapa ada pengembalian uang? Karena sudah punya skema yang jelas. Misalkan kamu diberikan cek, diberikan jaminan biliet giro contohnya. Karena kalau biliet giro dan cek itu kan kalau tidak dibayar atau ceknya itu blong, itu kan termasuk pidana ya. Jadi kita bisa mempidanakan orang ini kalau dia tidak mengembalikan. Karena kalau mau lebih aman sih bukan pinjam ke perorangan tapi ke institusi, misalkan perbankan atau apa itu. Yang ketujuh, kamu bersedia nggak membuat planning pembayaran tertulis? Ini penting. Jadi planning pembayaran tertulis itu membuat skema karena ada tanda tangan itu sah secara hukum. Kalau tidak, kan apalagi jumlahnya fantastis. Tapi kalau jumlahnya kecil, ya anggap aja itu nyumbang. Tapi kalau jumlahnya besar, itu harus tanda tangan tertulis. Kalau tidak, itu berbahaya. Dan itu disaksikan. Kalau mau secara hukum lebih sah, ya kita harus ke notaris. Dan itu disaksikan. Ya. Dan itu legal. Dan kemungkinan di atas meterai dan sebagainya. Itu sah secara hukum. 8. Apakah ada rencana cadangan jika kamu tidak bisa membayar kembali sesuai jadwal? Misalkan, ada nggak planning sesuai? Kalau nggak sesuai rencana gimana? Oh, dia pasti jawab, oh insya Allah saya pasti. Bukan seperti itu jawabannya. Ya, jadi jawabannya itu menurut saya itu jawaban yang manis di awal. Kita selalu menyiapkan plan B. Kalau kamu nggak bisa bayar gimana? Itu jadi masalah. Ke-9, gimana jika ada kesulitan dalam pembayaran? Kita akan mengatasinya bersama bagaimana? Kalau pertanyaan sudah sampai sedalam ini, berarti kan Anda sudah super hati-hati sebelum meminjamkan uang tersebut. Kalau jawaban dia itu nggak tegas, jawaban dia itu masih di lingkaran yang sama, besar kemungkinan uangnya nggak akan kembali. Sehingga Anda bisa memutuskan uang ini bisa dipinjamkan atau tidak. Ke-10, bisakah kamu kasih saya waktu untuk mempertimbangkan permintaan ini? Jadi jangan langsung diiyakan. Saya akan cross check dulu, saya akan rapat dulu, saya akan meeting dulu. Ya, mungkin Anda meeting, merapat, Anda diskusi dengan teman-teman kalian atau saudara atau siapa yang kalian anggap lebih kompeten dalam masalah ini. Dan kasih waktu berpikir untuk tanpa tekanan. Jadi tidak boleh pakai perasaan. Kalau minjamkan uang harus nggak boleh pakai perasaan. Ini kasihan ya, ini teman lama yang dulu pernah bantu saya, ini teman lama. Kayak saya juga punya seorang teman ya, lama nggak kontak, tiba-tiba di Facebook dia DM saya, bisa nggak Chan, saya pinjam 500.000. Ya dia langsung pinjam 500.000 karena dompet saya ketinggalan. Alasannya juga kelihatannya sih masuk akal gitu. Kok ya saat itu saya bukannya ngomong nggak ada gitu ya, tapi saya bilang saldo dana saya juga lagi nggak ada. Saya kan selalu ngajarkan, saya cuma punya uang 100.000, lu mau nggak? Nah ternyata dia jawabannya nggak perlu. Oh ya sudah. Nah artinya apa? Berarti memang dia betul-betul dompetnya ketinggalan gitu loh. Sorry, aku cuma punyanya 100, gimana? Lu mau nggak gitu? Ini salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana Anda betul-betul menghindari pinjaman uang teman yang nggak kembali. Akhirnya kalau nggak kembali benar-benar, yang terjadi adalah Anda tahu supaya Anda nggak sakit hati ketika uangnya kembali, dan Anda juga terhindar dari terornya. Kalau Anda salah minjemin duit kepada orang yang hari ini memang niatnya nggak kembali, tapi kalau kembali yang keluar sifat premannya. Kalau Anda kuasai 10 pertanyaan kunci ini, seharusnya Anda tidak sampai uang Anda itu nggak kembali. Seharusnya uang Anda 99% pasti kembali. Demikian video ini dibuat, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.